Teluk Tokyo, penjara Jepang. Seorang ilmuwan dari Badan Intelijen Negara bernama Gun terlihat sedang sibuk menjaga sosok makhluk bernama Shadow yang tidak bergerak selama 50 tahun. Namun secara tiba-tiba Shadow teringat akan kenangan masa lalu bersama seorang anak bernama Maria yang berhasil membangunkan dirinya. Menyadari ancaman yang muncul, seluruh penjaga segera mengambil senjata untuk mencegah Shadow yang berusaha melarikan diri. Tanpa kita sangka-sangka, kecepatan Shadow bahkan melebihi Sonic. Ia dengan mudah berhasil melarikan diri dan keluar dari tempat ini. Di tempat berbeda, Sonic bersama keluarganya sedang asyik menjalani kemah di tengah hutan. Mereka melakukan berbagai aktivitas termasuk mengadu kecepatan. Dengan sombong, Sonic mengklaim bahwa dia adalah makhluk tercepat di dunia, tanpa mengetahui kalau kemunculan Shadow berhasil mengalahkan Sonic dalam segala hal, termasuk kecepatannya sendiri. Hari ini juga Tom dan Maddie selaku orang tua angkat Sonic mengadakan pesta penyambutan atas datangnya Sonic dan kawan-kawan ke bumi. Banyak hal telah berubah sejak kedatangan mereka, terutama Sonic, dan itu semua membuat Sonic menjadi bagian penting dari keluarga ini. Di tengah acara, secara tiba-tiba prajurit Gun yang dipimpin oleh Jenderal datang menemui Sonic dan kawan-kawan untuk meminta bantuan mereka melumpuhkan Shadow yang sedang menggila di tengah kota Jepang. Mengingat sudah lama mereka tidak beraksi melawan penjahat ataupun alien dari planet lain, membuat Sonic dan kawan-kawan sangat bersemangat untuk menghadapinya. Tanpa mendapat keterangan lebih detail dari Gun, Sonic dan kawan-kawan begitu terkejut setelah mengetahui kalau lawannya kali ini adalah seekor landak yang mirip dengan mereka. Melihat kemampuan Shadow yang jauh mengungguli mereka bertiga, membuat Sonic menjadi semakin penasaran. Dari mana kau berasal? Dan sejak kapan kau ada di bumi? Tanpa menjawab pertanyaan tersebut, Shadow terus melakukan perlawanan, yang membuat Sonic menjadi semakin bersemangat untuk bisa mengalahkannya. Sayang beribu sayang, kekuatan dan kecepatan Sonic masih belum dapat mengimbangi Shadow. Sonic kembali ke kawan-kawan untuk menyusun rencana mengalahkan Shadow. Namun, ia membutuhkan informasi lebih lanjut. Maka dari itu, Tails mengajak Komandan dan Walters untuk menemuinya di salah satu kafe Jepang. Dalam pertemuan ini, Komandan menjelaskan bahwa Shadow adalah makhluk yang pernah ia dan intelijen negara temui 50 tahun lalu, terperangkap di dalam meteor yang jatuh ke bumi. Walters dan para ilmuwan berhasil mengeluarkan Shadow dari dalam meteor, kemudian membawanya ke markas rahasia untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini, Walters tidak sengaja mendapati kecepatan luar biasa yang dapat mengeluarkan chaos energi yang dimiliki oleh Shadow. Energi tersebut bahkan mampu menghidupkan seluruh negara dalam jangka waktu yang sangat lama. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, para ilmuwan menjadi semakin takut dengan chaos energi yang dapat membahayakan umat manusia. Dengan berat hati pun, Walters menyetujui keputusan para ilmuwan Gun untuk mengurung Shadow dan menidurkannya dalam tabung khusus demi menjaga keselamatan dunia. Di tengah penjelasan, secara tiba-tiba telur robot yang mirip dengan milik Eggman datang menyerang. Penyerangan tersebut merenggut banyak korban tak bersalah, termasuk Komandan Walters yang hampir kehilangan nyawanya. Beruntung muncul orang misterius yang menyelamatkan Sonic dengan mengalahkan seluruh robot. Sebelum pergi mengejar orang misterius tersebut, Komandan Walters menitipkan sebuah perangkat milik Gun yang menjadi kunci untuk mengaktifkan salah satu senjata paling berbahaya, agar mereka bisa mengalahkan Shadow
dan menyelamatkan bumi sekali lagi. Rupa-rupanya orang misterius ini adalah Stone, kaki tangan Eggman. Sonic curiga kalau Eggman ada kaitannya dengan kemunculan Shadow dan penyerangan barusan. Tetapi Stone berhasil menenangkan kemarahan Sonic, lalu membawanya menemui Eggman secara langsung di lokasi rahasia. Awalnya Sonic ragu, tetapi karena Gunn tidak memberikan informasi lebih detail mengenai Shadow, mungkin mereka akan menemukan jawabannya dari Eggman. Eggman merasa heran mengapa Stone membawa Sonic ke tempat rahasianya. Namun setelah mendengar penjelasan rinci mengenai kronologi penyerangan yang baru saja terjadi, Eggman merasa tidak terima. Dia marah karena robot telur ciptaannya dan aksinya sebagai penjahat internasional dicuri oleh orang lain. Karena itu pun, Eggman mengajak Sonic untuk bekerja sama. Mereka membuat kesepakatan untuk menemukan lokasi telur robot tersebut menggunakan GPS yang tertanam di dalamnya. Namun, ada satu syarat, Sonic harus memberikan salah satu duri landak yang ada di tubuhnya. Di sisi lain, pihak Gunn mengira bahwa penyerangan ini dilakukan oleh Sonic dan teman-temannya yang telah membelot dan memihak kepada Shadow. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk menetapkan Sonic sebagai penjahat yang harus disingkirkan dari bumi. Di satu sisi, Shadow kembali ke markas rahasia Gunn yang berlokasi di negara berbeda. Di sana, Shadow mengenang setiap momen penderitaan yang pernah dialaminya. Shadow hanyalah seekor landak dari planet lain seperti Sonic. Namun ada perbedaan besar antara mereka. Sonic menemukan keluarga yang sangat mencintainya, sementara Shadow hanya merasakan penderitaan sepanjang hidupnya. Sampai suatu hari, Shadow bertemu dengan Maria, seorang gadis yang merupakan cucu dari salah satu ilmuwan di markas rahasia tersebut. Maria berhasil memenangkan hati Shadow, sehingga dia menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan yang pernah dimiliki oleh Shadow. Akan tetapi, hal buruk terjadi, membuat Shadow harus kehilangan Maria di hadapan matanya sendiri. Semenjak hari itu, Shadow menyimpan dendam terhadap seluruh umat manusia. Namun sebelum ia bisa mengamuk dengan penuh amarah, Komandan Walters berhasil menangkap dan menidurkan Shadow dalam tabung khusus. Di tengah kenangannya, Shadow tiba-tiba bertemu dengan Eggman, kakek Eggman, yang ternyata adalah kakek Maria. Kakek ini sudah lama menunggu kepulangan Shadow untuk melakukan aksi balas dendam bersama. Menurut penjelasan kakek, dia telah menyiapkan sebuah umpan untuk menarik Eggman datang ke markas mereka. Dan umpan tersebut ternyata adalah telur robot milik Eggman sendiri. Namun kakek tidak menyangka bahwa Eggman justru datang bersama Sonic dan teman-temannya. Bagi kakek, ini adalah kesempatan emas untuk menyingkirkan mereka. Eggman yang telah terpancing oleh umpan milik kakek mulai menyusuri markas rahasia ini secara terpisah. Pertama-tama, Shadow menangkap Knuckles, kemudian menjebak Tails dan Stone, dan terakhir mengajar Sonic untuk diikat bersama teman-temannya. Sementara itu, Eggman setelah puluhan tahun, akhirnya ia menemukan sisa anggota keluarganya. Dan untuk meyakinkan bahwa kakek adalah bagian dari keluarganya, mereka berdua saling mengadu kepintaran. Setelah yakin, kakek memberitahu bahwa dia dan Shadow telah bekerja sama untuk mengalahkan Gunn serta seluruh umat manusia di bumi. Kini Eggman dapat bergabung dengan kelompok mereka dengan mengkhianati Sonic dan menjalankan rencana untuk mengendalikan senjata terhebat milik Gunn. Ternyata senjata tersebut diciptakan oleh kakek sebagai pembayaran atas seluruh kejahatannya selama ini. Sebagai imbalannya, Gunn memberikan fasilitas dan kebebasan kepada kakek,
serta menjadikannya anggota ilmuwan di GUN. Namun, meskipun kakek telah melakukan banyak hal untuk GUN, Badan Intelijen Negara ini justru menjadikan Maria sebagai korban. Langkah pertama kakek adalah mengambil perangkat kunci senjata milik Walters yang telah dititipkan kepada Sonic, lalu mengambil satu perangkat lain yang tersimpan di markas utama GUN untuk mengaktifkannya. Setelah berhasil mendapatkan perangkat di tangan Sonic, Shadow bertugas untuk menyingkirkan mereka menggunakan lubang penghisap. Beruntung, Knuckles berhasil mengeluarkan cincin portal untuk menyelamatkan kawan-kawan. Tujuan Sonic adalah menemui Tom dan Maddie untuk meminta bantuan mereka mengambil kunci perangkat kedua di markas utama GUN sebelum Eggman. Namun, mewujudkan rencana ini tidaklah mudah karena markas tersebut dijaga oleh banyak penjaga dan perangkap berbahaya. Rencananya, Tom dan Maddie akan mengubah penampilan mereka untuk mengelabuhi para penjaga. Setibanya di dalam, mereka mulai mengunggah data untuk Tails agar bisa menonaktifkan perangkat di markas itu. Namun, siapa sangka Eggman sudah tiba lebih dulu. Dia dan kakek berhasil melewati para penjaga dan sampai di ruang tempat perangkat kedua disimpan. Di satu sisi, Shadow dan Stone masih menunggu dan bersiap untuk melarikan diri. Tanpa sengaja, Stone mendengar rencana asli Shadow dan kakek, yang ternyata berniat menghancurkan bumi beserta seluruh isinya menggunakan senjata terhebat milik GUN agar tidak ada yang tersisa untuk menuntaskan dendam mereka. Belum sempat memberitahukan informasi itu, Stone dan Shadow mendapat serangan dari Tails yang berhasil mengetahui lokasi mereka. Setelah mengalahkan Stone, Tails membantu Sonic melewati sistem keamanan di markas untuk mengejar Eggman. Setibanya di dalam, Eggman dan kakek ternyata terjebak dalam perangkat yang sudah disiapkan oleh Jenderal. Ia sengaja menaruh perangkat kunci kedua di ruangan ini untuk menangkap mereka semua sekaligus. Meskipun Sonic mencoba menjelaskan, Jenderal sudah tidak mempercayainya. Ia masih menganggap bahwa Sonic dan teman-temannya adalah penjahat yang bekerja sama dengan Shadow. Tak lama kemudian, Knuckles datang dan menghancurkan bangunan di sekitarnya. Kehadiran Knuckles membuat nyawa Tom dan Maddie terancam karena beberapa potongan besi bangunan hampir menancap tubuh mereka. Memanfaatkan kelengahan mereka, Jenderal pergi dengan membawa kedua perangkat kunci senjata. Akan tetapi, Tom berhasil menyusul dengan mengubah wujudnya menjadi Komandan Walters. Jenderal tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Tom. Dia pun dengan sukarela memberikan kedua perangkat kunci tersebut dan turun ke bawah untuk meminta bantuan dari penjaga lain. Tidak lama kemudian, Shadow pun muncul. Melihat Tom yang masih menggunakan wujud Walters membuat dendam Shadow kembali memuncak. Tanpa ragu, ia menghajar Tom hingga terpental. Tetapi setelah melihat wujud aslinya, Shadow merasa bersalah. Dan ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan gedung ini bersama Eggman dan kakek. Sebelum melanjutkan rencana, Stone menghubungi Eggman untuk memberitahu tentang rencana kakek dan Shadow. Namun Eggman sudah terlanjur terbawa suasana dan semakin bertekad untuk menyukseskan rencana kakek. Melihat kondisi kritis Tom dan dendam yang ditunjukkan Shadow, Sonic menjadi nekat. Ia memutuskan untuk mengambil Master Emerald guna mengubah wujud dan meningkatkan kekuatannya agar bisa melawan Shadow. Meskipun Knuckles dan Tails sudah melarangnya, Sonic tetap tidak peduli. Kini ia merasa memiliki dendam yang dalam terhadap Shadow, sama seperti yang dirasakan Shadow terhadap umat manusia. Sementara itu, senjata GUN ciptaan kakek adalah senjata antariksa yang menggunakan energi chaos.
Energi ini akan terkumpul menjadi energi besar yang kemudian ditembakkan ke bumi untuk menghancurkannya. Menyadari bahwa ancaman tersebut bisa membuatnya gagal menguasai dunia karena bumi akan hancur, Eggman pun berubah pikiran. Jika dia tidak bisa menguasai manusia, setidaknya Eggman ingin menyelamatkan mereka. Pertarungan pun terjadi di beberapa tempat berbeda. Sonic melawan Shadow dengan wujud ultimate-nya, sementara Eggman berusaha menghentikan kakeknya. Serangan Sonic yang menggunakan kekuatan dari Master Emerald juga berdampak pada Shadow, membuatnya berubah ke wujud ultimate. Perubahan tersebut pun membuat Shadow kembali unggul dalam hal kekuatan dan kecepatan dibandingkan Sonic. Perasaan dendam Sonic terhadap Shadow berhasil membangkitkan kekuatannya, sehingga ia bisa menghajar Shadow hingga akhirnya Shadow melepaskan kekuatan Master Emerald-nya. Ketika Sonic akan melayangkan pukulan terakhir ke wajah Shadow, Sonic teringat dengan perkataan Tom yang selalu mengingatkan Sonic. Teruslah berbuat baik kepada orang lain, sekalipun mereka pernah menyakitimu dan membuatmu menaruh dendam kepadanya. Perkataan Sonic seketika membuat Shadow tersadar kalau dendam yang ia taruh kepada umat manusia tidak akan berujung baik. Terlebih semua itu tidak bisa mengembalikan hidup Maria. Namun, Shadow tidak bisa menghentikan proses penembakan Chaos Energi. Bahkan Eggman pun hampir kalah dari kakeknya sendiri. Beruntung Knuckles dan Tail berhasil menyelamatkannya dan melempar kakek ke Chaos Energi hingga tubuhnya hancur tanpa sisa. Satu-satunya cara untuk menghentikan penembakan ini adalah dengan menahan energi dan membelokkannya agar tidak mengenai bumi. Sonic dan Shadow pun bekerja sama menggunakan kekuatan dari Master Emerald untuk menahan energi tersebut. Di sisi lain, Eggman, Knuckles, dan Tails berusaha membelokkan energi itu yang akhirnya menyebabkan bulan terbelah. Upaya mereka belum selesai. Sekarang tugas terakhir Eggman dan Shadow adalah mendorong senjata luar angkasa ini agar tidak jatuh ke bumi. Eggman menahan sisa Chaos Energi agar tidak meledak di atmosfer bumi, sementara Shadow menahan senjata luar angkasa agar tidak menabrak bumi. Beberapa waktu kemudian, Sonic bersama keluarganya melanjutkan kemah mereka yang sempat terhenti. Kondisi Tom semakin membaik, meskipun masih ada beberapa bagian tubuhnya yang terasa sakit. Sonic juga kembali mengadakan perlombaan kecepatan dengan Knuckles dan Tails. Namun Sonic yang terbawa suasana terus berlari hingga mencapai negara berbeda. Di wilayah ini, Sonic bertemu dengan belasan robot landak yang mirip dengannya dan berusaha menghabisi nyawanya. Saat Sonic terpojok, ia berhasil diselamatkan oleh seekor landak betina berwarna pink yang membawa palu di tangannya.